Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Ajar Permono. Kali ini kita akan mencoba membuat hand sanitizer. Hand sanitizer ini kita ketahui sekarang banyak diperlukan dalam rangka untuk cuci hama ya, terhadap virus COVID-19. Baik, kita langsung saja ke resep atau formula. Untuk membuat hand sanitizer itu diperlukan bahan bakunya ini alkohol, gliserin, BKC, parfum, dan air. Ya. Jadi ada 5 bahan baku. Ini prosentasenya ya. Formulanya seperti ini: alkohol 70%, gliserin 1%, BKC 0,1%, parfum 0,1%, air 28,8%. Oke, formulanya seperti itu. Sekarang kita menginjak ke fungsi atau kegunaan bahan baku. Alkohol, ya, bentuknya cairan ya, itu berfungsi sebagai disinfektan atau antiseptik, ya, sehingga kuman, bakteri, virus itu bisa terbunuh gitu atau menjadi tidak berdaya seperti itu. Kemudian ini ada gliserin, ya, bentuknya juga cairan, menjaga kelembaban kulit, ya, fungsinya seperti itu. Kemudian BKC, ya, BKC ini atau kepanjangannya ini benzalkonium chloride, ya, bentuknya juga cairan. Ini juga disinfektan atau antiseptik tambahan gitu. Gunanya adalah untuk meningkatkan kinerja dari antiseptik atau disinfektan alkohol ini gitu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada parfum, fungsinya sebagai pewangi tentu saja, dan ada air sebagai pelarut atau pengencer seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan bahwa alkohol ini merupakan bahan yang mudah terbakar ya. Oleh karena itu jauhkan dari sumber api. BKC merupakan disinfektan atau antiseptik, ya, jauhkan dari anak-anak, jangan sampai dia pegang-pegang kemudian nanti pegang mulutnya, itu kurang baik ya, berbahaya seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke membuat hand sanitizer sebanyak 200 gram ya. Kita coba dalam skala yang kecil dulu gitu ya. Kalau itu sudah oke, nah kemudian bisa saja nanti Anda akan membuat dengan skala yang lebih besar. Oke, ini 200 gram itu yang kurang lebih seperti 1 gelas lah gitu. Nah, peralatan yang dibutuhkan adalah timbangan, ya, diusahakan timbangan yang digital gitu ya. Kalau yang manual itu akurasinya agak kurang, makanya sebaiknya yang digital. Ya, harganya saya kira juga tidak terlalu mahal. Kemudian ada wadah adonan berupa gelas plastik, ya, gelas plastik, atau kalau Anda punya gelas kaca ya, dari kaca seperti itu juga nggak apa-apa, dari atau bahan lain lah seperti itu. Kemudian ada pengaduk sendok dan botol. Botol itu untuk nanti mewadahi, untuk wadah sebagai wadah produk kalau sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat perhitungan bahan bakunya ya. Ini basisnya kita tadi kan ingin membuat 200 gram hand sanitizer gitu, sehingga menghitungnya ya dari persentase tadi, dari formula tadi kan ada persentasenya. Ini alkohol 70%, tinggal dikalikan 200 gram, ketemu 140 gram. Gliserin 1% kali 200 gram, ketemu 2 gram gitu ya, dan seterusnya gitu. Sama di BKC ketemu 0,2 gram, parfum sama 0,2 gram, air 57,6 gram. Ini totalnya adalah 200 gram. Itu untuk perhitungan bahan bakunya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur pembuatan. Nah, cara membuatnya gimana? Nah, ini satu, timbang bahan sesuai perhitungan di atas ya. Maksudnya perhitungan ini tadi ya, itu ditimbang, masing-masing ditimbang. Selanjutnya, campurkan gliserin dengan air, aduk hingga rata ya. Gliserin dimasukkan ke dalam
dicampurkan dengan air, taruh dalam wadah, campur ya, itu hingga rata. Kemudian langkah selanjutnya adalah BKC, masukkan ke adonan nomor 2, maksudnya campuran nomor 2 ini ya, BKC-nya dimasukkan ke campuran nomor 2, yaitu antara gliserin dan air tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah campurkan alkohol ke adonan nomor 3 ya. Adonan nomor 3 berarti yang ini ya, yang ada campuran gliserin, air, dan BKC-nya. Ini alkoholnya dimasuk ke adonan tersebut. Selanjutnya campurkan parfum ke adonan nomor 4. Nah, ini campur, aduk-aduk, ya praktis sudah selesai. Kemudian segera lakukan pengemasan gitu ya, jangan didiamkan lama, nanti alkoholnya menguap. Kemudian segera lakukan pengemasan. Nah, ini kita itu sering membuat suatu produk ya. Setelah dihitung-hitung ternyata kok produk kita itu justru jauh lebih mahal daripada yang produk-produk sejenis yang ada di pasaran. Oleh karena kita harus bisa menghitung ya, biaya untuk membuat produk tadi itu berapa gitu. Ya, seperti ini. Yang pertama perlu diketahui adalah harga bahan baku, harga masing-masing bahan baku per kilogramnya itu berapa. Itu bisa ditanyakan di toko-toko di kota Anda gitu. Ini bahan-bahannya ini semuanya cukup mudah didapatkan. Nah, seperti alkohol 70% ya kali 1 kilogram itu harganya berapa gitu. Nah, nanti ketemu rupiahnya masing-masing, gliserin, BKC, parfum. Nah, setelah masing-masing ketemu kemudian dijumlah. Katakanlah biaya bahan baku untuk 1 kilogram itu sejumlah rupiah gitu. Nah, karena kita membuatnya 200 gram, maka tinggal 200 dibagi 1000 atau 1 kilogram, 1000 gram atau 1 kilogram, 200 bagi 1000, ya, 1/5 ya, kalikan rupiah tadi, gitu. Maka akan diperoleh harga bahan untuk 200 gram hand sanitizer. Tapi itu belum termasuk kemasan, oleh karena itu perlu ditambah dengan harga kemasan. Ya. Kemasan untuk 200 gram itu kemasannya berapa gitu, sehingga kita akan tahu harga satu produk yang berisi 200 gram hand sanitizer berikut kemasannya itu harganya berapa. Nah, dari situ nanti Anda akan bisa menentukan harga jualnya berapa, sehingga Anda akan memperoleh keuntungan tertentu gitu, seperti itu. Oke, perhitungan biayanya sudah ya. Sekarang kita masuk terakhir ini, saya kira catatannya untuk membuat hand sanitizer dengan skala yang lebih besar. Ya, tadi kan kita hanya membuat skala kecil nih, 200 gram ini, 1 gelas nih. Nah, kalau kita ingin membuat yang lebih besar, misalkan 1 kilogram atau 10 kilogram, bahkan lebih besar lagi, caranya sama. Ya, ini dengan menyesuaikan perhitungan tadi, persentase tadi. Kalau tadi digarikan dengan 200 gram, ini digarikan dengan 1 kilogram atau 1000 gram. Kalau 10 kilogram ya berarti 10.000 gram dan seterusnya. Tinggal dihitung, nanti kita akan ketemu masing-masing membutuhkan berapa gram gitu, berapa banyak bahan baku gitu, seperti itu gitu. Otomatis kalau lebih besar jumlah bahan bakunya masing-masing juga akan lebih banyak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sekali, lakukan pekerjaan dengan cermat, hati-hati, usahakan jangan sampai ada tumpahan. Utamakan ya keselamatan kerja atau safety first. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Selamat berkarya dan insya Allah kita bisa ketemu di produk-produk lain ya, pembuatan produk-produk lain. Terima kasih.